atau etika manusia yang pertama. Ini tahap perkembangan paling dasar, paling rendah, yaitu kesadaran etis yang berorientasi pada hukum. Artinya, saudara-saudara melakukan mengerjakan sesuatu itu hanya dasar takut dihukum, takut disanksi. Contoh, biasanya saya lihat nih, kalau hari Sabtu begini baru banyak yang mengirimkan uh, jawaban UASnya di antara saudara, ya. Nah, tapi sebelum-sebelumnya agak jarang satu dua gitu. Tapi baru pas hari Sabtu, ya baru dikirim. Nah, artinya kalau begini cara berpikir kita, berarti kita itu masih di dalam tahap kesadaran etis atau moral yang paling rendah, Sonar. Hanya karena takut dikurangi nilainya, ya sudah, kirim. Dan banyak orang melakukan segala sesuatunya hanya berbasiskan dasar etis paling rendah ini. Ini kan sama seperti waktu kita masih anak kecil kan Bapak Ibu. Ya, supaya kita tidak dihukum orang tua, ya makan. Tapi kalau nggak diancam, nggak mau makan. Supaya kita tidak disanksi oleh orang tua, ya kita belajar. Nah, artinya apa? Harusnya kalau kita sudah dewasa, saya menganggap kita udah dewasa disuruh umur semua nih. Karena di atas 17 tahun kan. Harusnya kita tidak boleh lagi cara berpikirnya di sini. Itu udah keterlaluan. Masa cara berpikir kita masih cara berpikir bayi? Melakukan segala sesuatunya hanya karena takut disanksi, takut dihukum, takut ditegur. Malu kan Bapak Ibu? Kalau kita berpikirnya masih di sini. Nah, dalam contoh lain misalkan, saudara melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan. Kalau pemikirannya, aduh, nanti saya ditegur oleh atasan, ditegur oleh Pak Pendeta, atau dipecat. Berarti cara berpikir kita masih dalam tahap berpikiran apa? Berorientasi pada hukum, etis yang paling rendah itu. Jadi tidak boleh. Apalagi kita sudah di atas 17 tahun, pola pikirnya masih di sini. Karena itu sama dengan artinya apa? Kita masih anak-anak kecil itu. Malulah kita orang tua, udah punya anak pula, udah punya cucu, tapi kesadaran etis kita sangat rendah. Oke? Nah, jadi berlalu lintas sama. Jangan hanya karena takut ditilang, maka kita pakai helm. Jangan. Tapi karena saya takut kepala saya hilang karena kecelakaan. Maka untuk itu, ya udah kita pakai helm. Jadi karena kita mau menjaga diri kita supaya tetap sehat, baik, maka kita lakukan. Jangan karena takut dihukum. Oke. Yang kedua, tindakan moral, tanda kutip nih, saya pakai istilah masih kanak-kanak nih. Apa artinya nih? Sedikit agak lebih rasional. Tidak lagi seperti yang di atas tadi, hanya karena takut dihukum atau disanksi kan. Tapi dalam tahap yang kedua ini, agak rasional dia. Tapi juga masih rasional terbatas dia. Ya, memang tidak membabi buta, tapi mulai menghitung-hitung untung dan rugi waktu melakukan suatu tindakan dan keputusan itu. Contoh, nih, kita ada kerja kelompok, tugas kelompok, ya, di kantor, dalam pelayanan, atau kuliah, saudara. Karena itu kan penilaian kelompok ya. Maka syaratnya harus semua anggota kelompok itu hadir, berperan serta sesuai dengan kontribusi masing-masing. Maka saudara berpikir nih, saya harus datang nih. Karena kalau saya nggak datang, nilai saya pasti akan dikurangi karena saya nggak hadir. Nah, ini tahap perkembangan moral yang kedua. Yang artinya apa? Ini juga belum terlalu baik ini. Kalau kita masih berpikir di dalam pola pikir yang seperti ini. Ya, apa hal negatifnya dari pola pikir tindakan moral yang masih kanak-kanak ini? Lagi-lagi, ya tidak terlalu jauh beda dengan yang di atas masih takut nggak dapat nilai, ya kan? Nggak dapat gaji. Nah, itu masih lebih ke sana. Jadi artinya apa? Kerugiannya kalau kita masih bertahan dalam pola pikir yang kedua ini nih, moral kedua ini, kita tidak dewasa jadi. Harusnya kita paham. Kerja kelompok, ya, atau gotong royong itu
Perlu kita hadir supaya kita bisa bermakna, berkontribusi, ya, atau juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, kesadaran etis, ingin menjadi pribadi yang terbaik. Artinya, orientasinya sudah mulai agak lebih meningkat, sudah mulai agak lebih baik. Dia melakukan segala sesuatu itu karena dia menjadi yang terbaik dari sekian banyak orang di sekitarnya. Berarti di sini terjadi kompetisi yang sehat. Nah, artinya apa? Perkembangan moral yang seperti ini agak lebih baik dibanding yang pertama dan yang kedua. Misalkan seorang karyawan, ya, yang memiliki tingkat kesadaran etis dalam konteks yang ketiga ini. Saya mau datang tepat waktu, lalu mengerjakan tugas-tugas yang ada itu dengan cepat, tepat, dan benar, ya, karena saya mau menjadi karyawan terbaik dari ratusan bahkan ribuan karyawan yang ada di kantor ini. Nah, itu standarnya. Berarti sudah agak lebih baik sebenarnya kan gitu. Nah, yang berikutnya kesadaran etis yang merujuk pada suatu prinsip atau hukum yang lebih tinggi. Artinya menaati hukum objektif yang tidak berlaku hanya satu kelompok, tetapi mempunyai legalitas, daya tekan, daya paksa bagi semua orang. Contohnya, saya sudah singgung tadi, lampu merah. Udah jelas, khususnya bagi kita orang Indonesia. Di jalan, ya harus berhenti. Apapun warna kulit, suku, budaya, agama, pendidikan, harus berhenti. Kalau enggak, leher bisa putus. Artinya apa? Bisa mengalami kecelakaan kan? Jadi artinya, kesadaran kita setiap bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, bertambah umur, kita harus makin meningkat Bapak Ibu. Jangan makin kekanak-kanakan. Ya, nggak usah contoh-contoh aja. Dari dulu, Bapak Ibu sudah tahu. Ya, kalau sore itu kita mulai kuliah jam 4 kan. Tapi masih banyak di antara Bapak Ibu yang super-super telat. Berarti artinya apa? Kesadaran moral kita masih rendah. Maka saya bilang, kalau Bapak Ibu masih ada pekerjaan, masih ada pelayan, minimal masuk dulu apa? Jumnya. Sambil Bapak Ibu kasih keterangan, Pak Tony saya udah masuk ya Pak. Saya mohon maaf, belum bisa buka kamera karena saya masih sedang kerja. Kan gitu. Yang kedua, dari dulu saya bilang, ini kita ini kuliah loh Bapak Ibu. Tidak, bukan seminar kita ini. Kuliah loh. Yang kedua, sistem kuliah kita ini tatap muka loh Bapak Ibu. Kan selalu saya bilang dari dulu. Itu aturan sekolah kita ini loh. Muka loh. Cuman pelaksanaannya itu jarak jauh. Tapi saya masih menemukan juga di antara saudara. Hanya cuma di awal buka kamera, pertengahan sampai Tuhan Yesus datang. Hilang mukanya. Artinya apa? Kesadaran etisnya, moralnya rendah. Ya saya harus melihat tegas-tegas juga ini. Karena kan kita, saudara kan jadi calon dosen kan. Kalau dosen itu tidak lebih baik dari siswanya. Nggak layak jadi dosen itu. Maka saya harus melihat tegas juga. Karena dari awal pun juga nggak pernah saya ngajar tutup kamera Bapak Ibu. Nggak pernah. Ada jaringan terganggu sekalipun. Saya baru saja buka kamera. Saya pun membuat standar hidup saya, cara standar mengajar saya harus lebih tinggi dong. Nah, jadi artinya apa? Malu kita. Orang tua di atas 17 tahun. Tapi standar moralnya rendah. Malu. Anak-anak kita itu menertawakan kita. Orang-orang saudara ajar, itu akan mencibir saudara. Kalau standar moralnya tidak lebih tinggi, bahkan tidak lebih baik daripada orang yang saudara ajar. Nah, jadi sekali lagi, nih, kesadaran etis yang keempat ini penting nih kita pahami. Ya, jadi jangan hanya karena takut ditilang, diberhentikan polisi, baru kita menaati lampu merah. Jangan. Tapi karena kita tahu, saya masih rindu umur panjang, sehat, mengasihi dan melayani Tuhan. Ya udah saya taatin aja peraturannya. Kalau orang Kristen memahami ini nih, aduh, orang Kristen akan jadi terang dan garam dimanapun kita berada.
Jadi kantor kita misalkan sudah menetapkan masuk jam 8 tank, pulang jam 5 tank. Oke, harus paham. Nggak usah harus selalu dibilangin oleh bos. Masuk jam berapa, pulang jam berapa gitu. Ya harus kita sadar lah. Saya di sini udah bekerja, udah digaji, saya harus ikut aturan. Kan kira-kira begitu. Nah, yang kelima, kesadaran etis yang berorientasi pada akal dan hukum. Artinya menaati peraturan yang berlaku. Ya, tapi perlu dikritisi. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Misalkan, di setiap budaya itu punya aturannya sendiri-sendiri. Setiap budaya itu sebenarnya punya aturan. Ya, kalau dia orang Batak, orang tuanya Batak, maka selalu punya harapan anak-anaknya nikah dengan sesama Batak. Itu udah dari sononya itu. Di kalangan orang Jawa, Sunda, ya suku-suku lain sama. Selalu ada kok harapan-harapan orang tua seperti itu. Menikah sesama satu suku. Nah, baik atau tidak? Ada nilai plusnya, tapi juga ada nilai negatifnya. Apa nilai negatifnya Pak Tony kalau kita nikah dengan satu suku? Terjadi perjumpaan, kelemahan di dalam suku kita masing-masing karena suami istri berasal dari suku yang sama. Maka kelemahannya, kekurangannya menjadi dominan. Karena warna sukunya sama. Itu sisi negatifnya. Sedangkan kalau kita menikah beda suku, maka di sana kekurangan dari suku saya itu ditutupi, bahkan ditopang dan ditolong oleh aturan dari suku istri saya. Kesadaran etis yang berorientasi pada akal dan hukum inilah yang saya pahami sejak 26 tahun yang lalu, maka saya memutuskan untuk menikah lintas budaya. Saya tahu betul ada orang Batak dengan segala dosa-dosanya dan kekurangan. Saya tahu banget apakah saya lahir dan besar di kampung saya. Maka saya berpikir, saya sudah memahami firman Tuhan dan mengerti banyak hal tentang problematika kehidupan ini. Maka mulai saya berpikir, Tuhan, saya rindu. Tuhan berikan saya pasangan hidup yang berbeda budaya. Supaya kekurangan di dalam diri saya sebagai orang Batak itu bisa di ya isi, bahkan diperbaharui, bahkan dihilangkan oleh kelebihan di dalam pasangan saya. Nah, itulah dasar saudara saya menikah dengan istri saya yang notabene orang Jawa. Jadi artinya apa? Budaya itu, aturan di budaya itu jangan diterima membabi buta. Perlu dikritisi. Perlu dievaluasi untuk hal-hal yang tidak baik. Perlu diperbaiki untuk hal-hal yang belum sesuai firman Tuhan. Karena tidak ada satu budaya di muka bumi ini, Bapak Ibu, yang 100% benar. Tidak ada. Budaya itu telah terkontaminasi oleh dosa, maka di setiap budaya itu pasti ada unsur kekurangan dan kesalahan. Maka untuk itulah kolaborasi antar budaya yang satu dengan yang lain menjadi penting. Maka untuk itu jangan kita merendahkan budaya orang, budaya suku lain. Lalu kita mengangkat setinggi-tingginya budaya kita paling oke. Enggak ada. Di hadapan Tuhan semua budaya itu sama saja. Produk pemikiran orang berdosa. Yang di sana ada kekurangan dan kelemahan. Nah itu contoh kesadaran etis yang berorientasi pada akal dan hukum. Jadi begini saudara, saya berharap kita ini calon-calon dosen kan harus berpikir ya, jangan lagi berpikir sempit masalah budaya. Jangan, jangan kita berpikir sempit. Artinya apa? Hanya melihat yang penting saya layani itu orang yang satu suku dengan saya, satu bahasa, satu anak kuliah. Tidak ada arti uang itu. Jadi dosen di perguruan tinggi itu nggak layak. Karena mahasiswa kita itu dari berbagai latar belakang suku budaya yang berbeda-beda.
Maka kita harus berpikir majemuk dan dilandasi oleh kasih Kristus. Yang keenam, kesadaran moral. Yang keenam, pemikiran moral seseorang sudah mencapai puncaknya. Ini kesadaran moral paling tertinggi nih. Artinya moralitas yang berpusat pada Tuhan, di mana suara hati nurani dan keyakinan melakukan segala sesuatu dengan standar kebenaran dari Tuhan. Saya ambil dari Maliaki pasal 3 ayat 6. Apa contohnya? Ya, dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam hal melakukan segala sesuatu, target kita, tujuan kita, standar kita harus Tuhan Yesus sendiri. Baik dalam bekerja, baik dalam berbisnis, baik dalam melayani, bahkan dalam melakukan segala satunya. Sehingga ada atau tidak ada bos kita, ada atau tidak ada pemimpin kita, tetaplah lakukan pekerjaan itu dengan yang terbaik. Ada CCTV yang mengawasi kita atau tidak, tetaplah lakukan tugasmu dengan yang terbaik.